tugas pendidik dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 129. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang artinya, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka serta menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Tafsir Al-Misbah Jilid 1. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta untuk mengirim seorang rasul dari kalangan anak keturunannya, bukan hanya dari kalangan anak cucunya. Jadi ayat ini tidak mengatakan waba'as minhum atau utuslah dari mereka, tetapi ayat di atas mengatakan waba'as fihim, diutus dari kalangan mereka, yaitu ketika dia menyelesaikan pembangunan Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Pada waktunya Allah Subhanahu wa taala menanggapi doa Nabi Ibrahim. Salah satu keturunannya diutus melalui Nabi Ismail yang tetap berada di sekitar Ka'bah saat itu adalah Nabi Muhammad. Dia adalah Rasul dari keturunan Ibrahim dan keturunan Ismail. Jadi jelas bahwa ayat ini sebenarnya merujuk kepada Nabi Muhammad dan bukan Nabi Ibrahim melalui keturunannya anaknya Ishak, karena bukan Nabi Ishak yang berdoa di sini. Rasul yang dimohonkan untuk terus membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, termasuk wahyu yang telah Allah berikan dan alam semesta yang telah Allah ciptakan, dan untuk terus mengajarkan kepada mereka isi kitab Al-Quran atau membaca dan menulis, dan Al-Hikmah atau As-Sunnah atau kebijaksanaan dan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang membawa manfaat dan menyangkal bahaya, dan mensucikan jiwa mereka dari segala jenis kotoran, kemunafikan, dan penyakit mental. Kata berlanjut dalam terjemahan di atas dipahami serta bentuk kata kerja masa sekarang dan masa depan yang digunakannya. Selanjutnya yaitu Tafsir Al-Munir Jilid 1, halaman 213, karya Wahbah Al-Zuhaili. Ya Tuhan kami, tolong kirimkanlah seorang Rasul dari kalangan Muslim, buat dia lebih ramah kepada mereka, buat mereka menjadi kemuliaan yang besar, buat mereka lebih mudah menerima dakwah karena mereka mengenalnya dengan sempurna, dan melihat dalam dirinya kejujuran, amanah, ifah, istiqomah, dan sifat-sifat yang serupa. Dia membacakan untuk mereka kitab suci Al-Quran yang berisi keesaan Allah dan tentang kebangkitan dan pahala, mengajari mereka rahasia dan tujuan Al-Quran dan syariah, juga mengajari mereka pengetahuan, menyempurnakan jiwa mereka, menyucikan mereka dari syirik, berhala, dan semua jenis kemaksiatan, dan mengajari mereka bahwa pada kenyataannya Allah adalah yang paling kuat, yang paling tak terkalahkan, yang paling bijaksana, dan paling bijaksana dalam semua tindakan Anda. Dan Anda melakukan segalanya kecuali yang didikte oleh kebijaksanaan dan kebaikan. Imam Malik berkata, hikmah atau kebijaksanaan adalah ilmu agama, ilmu takwil, dan ilmu hakikat atau bawaan dan cahaya dari Allah Ta'ala. Semula, orang yang bertugas mendidik adalah para nabi dan rasul. Selanjutnya, para ulama serta orang yang cerdas atau yang berkompeten dalam bidangnya, serta penerus tugas serta kewajiban mereka. Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan pada siswa pada perkembangan jasmani dan rohaninya, supaya mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, khalifah di permukaan bumi, menjadi makhluk sosial, serta menjadi makhluk individu yang sanggup berdiri sendiri. Kata lain yang biasa digunakan untuk pendidik adalah pengajar. Pendidikan Islam bukan sekedar pengajaran, namun lebih kepada pembimbing yang mengandung nilai-nilai luhur
supaya siswa menjadi lebih baik. Bimbingan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, maka peserta didik memiliki kesempatan yang cukup luas untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya. Menurut Sulaiman tahun 2000, tugas pendidik menurut Al-Ghazali yaitu menyempurnakan, membersihkan, menyucikan hati manusia untuk bertanggung jawab pada Allah. Ayat ini menandakan bahwa sebagai seorang pendidik yang agung, beliau tidak hanya menunjukkan ilmu, namun lebih dari itu, di mana ia mengemban tugas untuk memelihara kesucian insan berdasarkan ayat di atas. Al-Nawawi menyimpulkan tugas pendidik yaitu 1. Tugas penyucian. Hendaknya pendidik mengembangkan dan membersihkan jiwa siswa supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjauhkan diri dari keburukan. Yang kedua yaitu tugas pengajaran. Pendidik hendaknya memberikan banyak sekali pengetahuan dan pengalaman pada siswa untuk diterjemahkan pada tingkah laku serta kehidupannya. Yang ketiga, hendaknya pendidik mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, hendaknya melakukan yang disunahkan agama. Kelima, hendaknya memelihara akhlak yang mulia. Keenam, hendaknya mengisi saat luang menggunakan hal-hal yang positif atau bermanfaat. Ketujuh, hendaknya selalu belajar serta tidak merasa malu untuk mendapatkan ilmu asal orang lain. Yang kedelapan, hendaknya rajin meneliti, menyusun serta mengarang dengan memperhatikan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk itu. Esensi Quran Surat Al-Baqarah ayat 129 perihal turunnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 tugas utama. 1. Menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga manusia mempunyai akidah yang kuat. 2. Membina manusia dengan taklim Al-Quran dan Al-Hikmah sehingga manusia menjalankan sunnah Rasulullah menjadi amal soleh. 3. Mensucikan jiwa manusia berasal dari kemusyrikan dan kemaksiatan yang dapat mengotori jiwa. Akibat pendidikan atau implementasi pendidikan yaitu pendidik menjadi penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajib melakukan upaya pelatihan akidah untuk mengesahkan Allah sebagai berikut. 1. Senantiasa membacakan kalimat tauhid serta membina anak-anak semenjak awal membaca la ilaha illallah. Yang kedua, membina anak beribadah semenjak umur 7 tahun. Ketiga, membina anak menanamkan kecintaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menanamkan nilai-nilai pengorbanan dan perjuangannya. 4. Mengajarkan Al-Quran pada anak untuk cinta membaca Al-Quran agar tertanam pada hati mereka dan menguatkan ajaran-ajaran perihal akidah dan keimanan. 5. Memperkenalkan sejak awal ihwal hukum halal dan haram. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu surat Ali Imran ayat 129 yang berbunyi Fabima rahmati minallahi kinta lahum walau kunta qata al golidan qalbi wang fangsturu minal khaulik fa'fu anhum wastaghfiru lahum wasari'u fil amri faida azamtu kau fatawakkaltu ala Allahi innallaha la yuhibbul mutawakkilin. Terjemahan, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkan mereka yang memohonkan ampunan itu mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka tawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Tafsiran Al-Misbah, hubungan antara pengajar serta murid dengan berkomunikasi yang efektif dan dapat menjalin tetap hubungan
tugas secara mandiri, hindari kekerasan atau penahanan, serta pembentukan kegiatan yang mengasah otak. Berikan peserta didik kesempatan untuk merenungkan setiap persoalan, hormati perbedaan individu. Peserta didik santaikan aturan dan norma kelas, tidak memaksa kehendak pada peserta didik, membagikan sikap baru dalam belajar, mengembangkan tugas yang memotivasi siswa, mengembangkan rasa percaya diri. Peserta didik dengan membantu siswa mengembangkan kreativitas, mereka mengembangkan rasa diri positif tanpa merendahkan dan mendikte. Mereka melakukan kegiatan yang menarik. 3 sifat yang dimiliki insan. Yang pertama, bersikap lemah lembut, jangan kasar, jangan keras hati. Kedua, pengampunan, serta mulailah babak baru pada hidup Anda. Ketiga, lakukan sesuatu menggunakan hati-hati. Jika negosiasi sudah mencapai kesepakatan, maka percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang guru yang mempunyai kepribadian mantap dalam konteks tafsiran Al-Misbah merupakan seorang guru yang melaksanakan segala kegiatan keprofesiannya menjadi bentuk cinta pada pencipta. Begini karya itu lahir dan prestasi yang luar biasa mempersembahkan untuk yang terkasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat disimpulkan bahwa konsep kompetensi pengajaran tafsir Al-Misbah penguasaan topik yang luas dan mendalam berdasarkan standar konten, kursus pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran yang dimiliki merupakan guru yang mampu mengungkapkan materi secara mendalam, tidak hanya fokus pada konsep, namun juga pada guru harus dapat memberi contoh model simpel agar peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Selain itu, pengajar tidak hanya bisa mengungkapkan konsep dan contoh, guru harus mampu menjelaskan urgensi konsep serta contoh nyata peserta didik. Oleh sebab itu, konsep tafsir Al-Misbah terkait penggunaan pengajaran konsep serta metode pada disiplin ilmu, teknik atau artistik, terkait bayangan konsep atau konsepsi menggunakan planning atau satuan pendidikan, mata pelajaran dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diajarkan, yaitu guru harus menguasai berbagai model pada setiap proses pembelajaran berlangsung. Lalu masing-masing metode pembelajaran yang disampaikan guru, artinya metode pembelajaran yang tidak dapat apa yang dilihat mata, apa yang didengar oleh telinga, namun cara yang diberikan ialah cara untuk menyentuh hati peserta didik agar metode pembelajaran hal ini memungkinkan peserta didik untuk mencapai hasil pembelajaran yang baik serta tujuan pendidik. Literasi ilmiah yang baik mampu menerapkan teori belajar serta belajar dan mampu mengidentifikasi strategi pembelajaran dan mengembangkan mata kuliah sinkron menggunakan ciri mahasiswa, silabus, desain pembelajaran, pemanfaatan teknologi dan pemberdayaan dengan berbagai teknik pada setiap proses pembelajaran yang dilakukan. Metode pengajaran komunikatif yang menunjukkan pentingnya perkembangan teknologi. Proses pendidikan dan pembelajaran wajib berbasis teknologi serta membangun kebugaran jasmani dan kerohanian siswa menggunakan segala potensi keberadaan yang seimbang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina wa ra'ufur rahim. Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nah, dalam tafsir Al-Misbah, menurut Quraisy Shihab menjelaskan bahwa seorang rasul yang diutus dapat merasakan penderitaan umatnya, baik secara lahir maupun secara batin. Ia menginginkan keselamatan,
kebaikan, bahkan segala sesuatu yang membahagiakan bagi umatnya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Dan dapat kita tarik kesimpulan bahwa seorang pendidik hendaknya memikirkan kebahagiaan peserta didiknya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa seorang pendidik atau seorang utusan memiliki 3 sifat, yakni azizun alaihi ma anittum, bisa merasakan penderitaan umatnya atau siswanya. Yang kedua, harisun alaikum, keselamatan bagi umatnya. Yang ketiga adalah raufur rahim, rasa kasih sayang kepada umat dan siswanya. Nah, kita masuk ke dalam tafsir per kalimat. Kalimat pertama adalah telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Terjemahan ini diambil di Kemenak RI tahun 2000. Ada 2 pengertian, yakni dalam kitab tafsir Marah Labid dijelaskan bahwa ada yang baca anfusikum dan ada yang baca anfasikum. Anfusikum dengan domah berarti dengan jenismu sendiri, yakni manusia. Akan tetapi dengan anfasikum maka golongan orang-orang yang mulia di antara kalian. Intinya adalah utusan untuk mendidik seseorang adalah dari golongan sendiri, yakni manusia. Oke, kita masuk kalimat selanjutnya, yakni berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Al-Maragi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa penderitaan yang dimaksud adalah yang bertemu dengan hal yang benci atau makruh, baik di dunia maupun di akhirat. Dan pada dasarnya Nabi merasakan demikian karena ia adalah juga bagian dari masyarakatnya. Dan dalam hal ini pendidik harus memiliki sifat khawatir kepada peserta didiknya, dan akan muncul rasa kesungguh-sungguhan peserta didik agar siswa atau muridnya dapat mendapatkan kebahagiaan dan tidak merasa kesulitan baik di dunia maupun di akhirat. Oke, dalam kalimat selanjutnya, dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Al-Kashimi dalam tafsirnya mengatakan bahwa keinginan Nabi ini agar umatnya mendapatkan hidayah, sehingga tidak ada satupun dari umatnya yang tidak mengikuti jalan yang ia tempuh. Dan dalam hal ini, seorang pendidik hendaklah memiliki semangat dan keinginan yang kuat agar umatnya atau peserta didiknya mendapatkan petunjuk dan kebahagiaan. Pendidik akan berusaha dan selalu berdoa yang terbaik untuk peserta didiknya. Oke, dalam kalimat selanjutnya yang berbunyi penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud penyantun, Ra'uf, adalah yang lemah lembut, sedangkan yang rohim atau penyayang yang dimaksud adalah memiliki kasih sayang. Sedangkan dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa yang dimaksud Ra'uf adalah yang memiliki kasih sayang atau rahmat, sedangkan rohim adalah menginginkan kebaikan bagi mereka. Hal ini sudah sangat jelas bahwa pendidik hendaklah memiliki kasih sayang yang besar kepada peserta didiknya. Oke, kita kembali lagi kepada definisi pendidik. Pendidik adalah seorang yang sengaja membesarkan seseorang atau beberapa orang lain yang dapat berkembang dan berhasil dalam hidupnya. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa Rasulullah sebagai pendidik agung umat manusia yang telah dibicarakan oleh sifat-sifat luhur dalam kehidupan dan interaksi sehari-hari untuk benar-benar menjadi teladan pribadi dan harus diteladani oleh seluruh manusia. Oke, sifat-sifat yang dapat diteladani. Nah, kita sebagai calon pendidik hendaklah memiliki sifat optimisme dan bersungguh-sungguh untuk melahirkan peserta didik yang memiliki intelijensi dan keimanan yang kokoh untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Nabi juga sangat mengasihi dan menyayangi umatnya. Semua ajaran dan nasihatnya menuju pada kebaikan umatnya dan menuju 3 sifat yang harus dimiliki seorang pendidik. Yang pertama, rasa simpati atau empati yang tinggi. Sebagai seorang pendidik, hendaknya kita selalu mengamati dan melihat sesuatu dari berbagai arah dan sudut pandang, sehingga mengerti dan paham akan banyak kejadian dan tahu bagaimana sih solusinya yang harus kita hadapi.
sehingga saat ada kejadian yang dialami siswa, kita bisa dengan cepat dan tanggap bisa membantu menyelesaikannya agar proses belajar mengajar berjalan dengan efisien. Yang kedua, semangat yang tinggi membawa kesuksesan dunia akhirat. Sebagai seorang pendidik, hendaknya kita memiliki semangat yang tinggi untuk bisa memahamkan materi yang akan kita sajikan ke siswa. Kita tidak boleh karena ada suatu masalah membuat kita malas dan tidak semangat mengajarkan ilmu. Sifat keteladanan yang Rasulullah bisa kita contoh dalam ayat ini tentang bagaimana rasa semangat Rasulullah untuk bisa menyelamatkan para hambanya. Kita sebagai pendidik juga bertugas memberikan informasi pengajaran agar peserta didik yang sebelumnya belum tahu menjadi tahu dan bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, sabar dan penyayang. Sebagai pendidik yang baik, hendaknya kita selalu bersabar akan ujian dan cobaan yang harus kita hadapi saat melakukan proses pengajaran. Kembali lagi, dalam jiwa kita harus tumbuh rasa semangat untuk bisa membawa para siswa untuk menuju kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kesabaran yang tinggi dan rasa kasih sayang, maka akan memudahkan pendidik menyalurkan ilmu yang ia miliki. Berbagai latar belakang tentunya, karakteristik siswa di sekolah, ada yang pintar, ada juga yang kurang pintar, ada yang jujur, ada yang suka berbohong, ada juga yang nakal, bahkan ada juga yang kasar terhadap gurunya. Tapi bagaimanapun nakalnya siswa, mereka tetaplah anak-anak dalam proses belajar. Pendidik harus belajar bersabar dengan karakter tersebut, dan kesabaran ini lahir dari cinta. Berat memang, tapi itulah nikmatnya menjadi seorang guru. Tahan amarah dan terutama jangan membenci siswa jika ini terjadi. Berarti kita telah gagal dalam proses pendidikan jika kita membencinya. Selanjutnya, berdasarkan uraian tadi dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dan hadis adalah sumber pendidikan yang paling penting. Pendidikan bahasa Arab tersedia dalam tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Ketiga kata tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Namun istilah yang paling tepat untuk pendidikan adalah kata tarbiyah karena memiliki arti yang luas antara pendidikan, pengajaran, pengasuhan, pendampingan, dan lain-lain. Dan pendidik pertama dan utama adalah Allah SWT. Dai adalah raja yang memelihara, memiliki, dan mendidik manusia dan makhluk lainnya. Dalam menyampaikan wahyunya, Allah mengutus para rasul, manusia sempurna, insan kamil yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu melalui bimbingan dan pendidikan. Tidak hanya itu, para rasul memiliki sifat-sifat yang terpuji, dapat menjadi teladan atau pendidik bagi mereka masing-masing. Pada dasarnya, setiap orang yang dilahirkan di bumi dalam keadaan fitrah atau tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki pengetahuan. Oleh karena itu, setiap individu atau siswa bertanggung jawab atas pendidikan itu sendiri, yaitu memelihara dan mengembangkan alam ini. Dan sebagai penutup, pesan saya untuk seluruh pendidik, marilah kita senantiasa belajar dan mengajarkan ilmu yang kita miliki kepada peserta didik kita dengan semangat, bersungguh-sungguh, dan senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.